Selamat malam kerabat desa semua di Indonesia. Selamat hadir kembali kita di acara TV Desa, bincang-bincang bersama dengan kajian pembangunan berkelanjutan SDG Center ITS. Hari ini kita sangat bersyukur kita memiliki dua narasumber yang ahli di bidang penanganan bencana, yaitu Bapak Profesor Amin Widodo dan juga Bapak Wayan. Kita akan mendengarkan bagaimana kondisi kebencanaan di Indonesia dan bagaimana kita sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana ini kita mempersiapkan diri. Gitu ya. Rasanya sudah tidak sabar lagi nih kayaknya. Pak Amin, apa kabar? Baik. Amin. Ya, alhamdulillah saya sehat. Monggo Pak Amin, mungkin kita bisa mulai ya Pak Amin ya, langsung cerita tentang bagaimana. Pak, saya dulu apa Pak Wayan? Aku dulu kan? Siap, kita siap aja. BMKG dulu kan Pak? BMKG dulu. Ya, BMKG anunya ya. Apa? Mbah-mbahnya ini, apa pentolannya. Ya, Badan Meteorologi dan Kebencanaan ya. Oke. Izin share. Belum nampak Pak. Coba dinyalakan dulu PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint dulu. PowerPoint dulu dinyalakan. Belum share tadi ya. Ini sudah share, di close dulu. Nanti PowerPoint. Nah, ini sudah. Nah, sekarang share. PowerPoint-nya diklik. Nah, alhamdulillah. Apa Pak? Sudah Pak? Siap. Oke. Baik, selamat malam kerabat desa. Selamat malam juga kami ucapkan kepada para peserta webinar. Yang terkhususnya selamat malam kepada Profesor Amin Widodo, juga ke Bu Yanti Gunawan, yang kiranya nanti akan memandu acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi BMKG dalam hal ini adalah sebagai instansi terkait dengan kebencanaan adalah mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan early warning. Jadi kenapa? Karena memang kalau kita berbicara di Jawa Timur ini seolah-olah atau sekiranya semua bencana alam bisa dapat berpotensi terjadi di Jawa Timur. Nah, mungkin dalam pembahasan malam ini akan kita fokuskan terkait dengan bencana alam terkait hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi, dan kita khususkan lagi adalah terkait dengan fenomena La Nina. Jadi karena dampaknya. Pak Wayan mohon izin share penuh Pak screen-nya. Oh belum ya? Ya belum. Slideshow. Kasih. Oke, jadi adapun tema yang diangkat di sini adalah fenomena La Nina tahun 2020-2021, potensi dan dampaknya di Jawa Timur. Nah, mungkin kita langsung aja mulai dengan daftar istilah. Jadi karena sering juga kita dengar itu ada istilah anomali. Jadi kami di BMKG ini sering menggunakan istilah ini terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi dari kondisi normalnya. Jadi anomali di sini adalah merupakan penyimpangan nilai suatu variabel dari rata-rata selama 30 tahun. Jadi rata-rata selama 30 tahun ini adalah menyebutkan tentang nilai normalnya. Jadi kalau di La Nina maupun El Nino ini adalah penyimpangan dari nilai suhu muka laut. Nah, gitu kan. Kemudian kita masuk ke La Nina. Apa itu La Nina?
La Nina ini merupakan suatu kondisi atau kejadian mendinginnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Timur di sekitar ekuator. Jadi hal ini menyebabkan secara umum nanti curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan bertambah. Namun karena luasnya wilayah Indonesia, tentunya juga tidak seluruhnya dipengaruhi oleh fenomena La Nina ini. Dan pengaruh di setiap kejadian juga berbeda-beda. Nah, ini akan nanti dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian kita lanjut dulu. Ini adalah faktor pengendali curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi karena kejadian daripada fenomena La Nina ini akan berdampak biasanya pada musim penghujan. Nah, kalau pada musim kemarau terjadi La Nina, ini mungkin kita akan diuntungkan dengan adanya hujan pada musim kemarau. Tapi pada saat musim penghujan, nah ini diikuti oleh fenomena La Nina, ini akan berdampak kepada bencana hidrometeorologi, ya, baik itu misalnya banjir, juga longsor. Nah, kalau kita melihat di sini La Nina ini adalah merupakan seperti tadi disampaikan di definisinya adalah mendinginnya suhu muka laut di daerah ini, di Samudra Pasifik Timur dan di sekitar ekuator. Nah, kalau di sini mendingin berarti tekanan udaranya di sini tinggi. Nah, kita tahu bahwa udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga nanti ada pergerakan massa uap air yang ada di Samudra Pasifik ini menuju ke barat, jadi menuju ke wilayah kita. Nah, inilah nanti yang menyebabkan kenapa bisa saja pada saat musim penghujan yang diikuti oleh fenomena La Nina ini akan menyebabkan curah hujan yang terukur menjadi bertambah banyak. Nah, tentunya ada dampak-dampak ikutan nanti yang akan menyebabkan dengan bertambahnya curah hujan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ke berikutnya adalah terkait dengan area indikator El Nino maupun La Nina. Nah, ini seperti yang disampaikan adalah terjadinya mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik di sekitar ekuator. Nah, ini dibagi 4. Di Samudra Pasifik ini di sini disebutkan ada yang Nino 1, 2, kemudian yang ini adalah Nino 3, kemudian yang di barat ini Nino 4. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini adalah Nino 3, 4. Nah, suhu muka laut di Nino 3, 4 inilah yang nanti diamati, kemudian dilihat perkembangan suhunya apakah mendingin ataupun lebih tinggi dari normalnya, sehingga kita bisa menentukan apakah terjadi El Nino maupun terjadinya La Nina. Jadi mungkin sebagai pengetahuan kenapa di Samudra Pasifik ini yang dijadikan sebagai indikator, karena memang Samudra Pasifik ini adalah merupakan samudra yang terluas, kemudian dia juga terletak di sekitar ekuator. Jadi disinilah penguapan itu nanti akan cukup banyak terjadi. Dan bisa dikatakan bahwasanya di Samudra Pasifik ini adalah merupakan sumbernya dari uap air yang ada di dunia. Nah, kalau terjadi gangguan di sini, ini dampaknya juga ke dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, untuk itu kita hanya nanti berbicara untuk di wilayah Indonesia, khususnya juga ke Jawa Timur. Nah, kemudian kalau dari gambaran satelitnya adalah seperti ini. Kalau El Nino, kondisi daripada suhu muka laut di Pasifik ekuator ini adalah lebih tinggi dari normalnya. Jadi ini gambarnya merah, berarti menyatakan lebih tinggi. Kalau La Nina ini mendingin, suhu muka laut di Samudra Pasifik di bagian timur sekitar ekuator ini mendingin. Nah, kondisinya sekarang seperti apa? Nah, inilah kondisi yang sekarang. Jadi ini adalah pengamatan suhu muka laut dasarian 3 di bulan Oktober. Jadi di akhir Oktober.
Ini kondisinya seperti ini. Jadi di Nino 34 ini terjadi pendinginan. Kemudian di wilayah Indonesia dan sekitarnya ini terjadi pemanasan. Nah, artinya di Samudra Pasifik karena terjadi pendinginan sehingga di sini disebut namanya terjadi divergen. Jadi uap air tidak terangkat, tapi di daerah sini karena terjadi pemanasan sehingga terjadi konvergen, ada pengangkatan massa udara sehingga nanti menjadi uap air kemudian menjadi titik-titik air dan menjadi hujan. Jadi yang merah-merah ini menyatakan penguapan cukup tinggi di sini. Dan sekarang dari nilai yang didapat di sini adalah minus 1,56. Ini adalah anomalinya, jadi mendingin. Suhu yang di Samudra Pasifik ini mendingin. Nah, ini adalah kejadiannya juga. Mulai di bulan April ini sebenarnya sudah mulai minus. Jadi mulai minus ini artinya walaupun pada saat minus ini masih kondisinya normal, kemudian dia terus minusnya bertambah menjadi pada kategori La Nina lemah. Nah, kemudian pada sampai di Oktober ini sudah menunjukkan kategori terjadinya La Nina moderate. Nah, dari beberapa instansi, institusi yang ada, ini kedepannya membuat pemodelan untuk perakiraan atau prediksi sampai kapan terjadinya La Nina. Ini dari pemodelan ini didapatkan bahwasanya La Nina akan dapat terjadi diperkirakan sampai bulan April 2021, kemudian akan melemah menuju ke normalnya. Nah, artinya kewaspadaan kita nanti di sini di bulan-bulan November, Desember, karena pada bulan-bulan itulah nanti kaitannya dengan curah hujan yang tinggi, karena di wilayah kita di Jawa Timur itu memasuki musim penghujan. Nah, sebelum ke musim, barangkali ini ada analisis data, ini cukup menarik juga. Bahwasanya rata-rata di bulan Januari ini kita melihat pada bulan-bulan basah ya, pada saat Januari banyak hujan. Ini 5 tahun terakhir dibandingkan dengan kondisi tahun 98 sampai 2007. Ini khusus di wilayah Jawa Timur ini terjadi peningkatan curah hujan sekitar 5 sampai 10%. Nah, artinya curah hujan pada musim penghujan di tahun 2016 sampai 2020 dibandingkan dengan rata-rata tahun 98-2007 ini meningkat. Jadi mungkin kita belum merasakan peningkatannya, tapi datanya menyebutkan seperti itu. Jadi yang kita rasakan sekarang adalah kenapa sering terjadi banjir kan gitu ya. Memang banyak faktor sih yang menyebabkan terjadi banjir, bukan cuma curah hujan. Tapi memang faktor pemicunya adalah curah hujan. Jadi kalau curah hujan tidak tinggi, ya banjir, ya mungkin ya nggak terjadi banjir. Gitu kira-kira. Kemudian kalau kita melihat pada bulan-bulan kering, pada bulan Juli, 5 tahun terakhir, juga dibandingkan dengan rata-rata tahun 98 sampai 2007, pada saat musim kemarau, curah hujannya di Jawa Timur ini malah berkurang. Nah, ini artinya apa? Artinya pada musim kemarau curah hujannya lebih rendah dari yang dulu. Artinya semakin kering sekarang pada musim kemarau. Tapi di lain sisi pada musim penghujan kebalikannya, malah curah hujannya bertambah. Nah, artinya seperti tadi, pada musim kemarau akan lebih kering, tapi pada musim penghujan akan lebih basah. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya ini adalah terkait dengan bencana hidrometeorologi itu adalah longsor ini yang paling rentan nantinya kan. Karena pada musim kemarau ini sangat kering.
Tapi pada musim penghujan, hujannya malah bertambah. Nah, pada saat musim kemarau bisa saja terjadi rekahan-rekahan tanah, kemudian begitu musim penghujan, air banyak masuk, sehingga tanah menjadi jenuh. Nah, ini untuk rawan longsor. Nah, itu kira-kira dampak yang kita harus waspadai, selain juga memang banjir. Jadi karena kalau terjadi longsoran ini juga bisa menyebabkan banjir bandang. Oke, kita lanjut ke perakiraan awal musim penghujan. Jadi secara umum, pada umumnya musim penghujan di wilayah Jawa Timur akan dimulai pada bulan November. Ini sebanyak 73,3%. Artinya pada bulan November ini juga belum semua wilayah Jawa Timur mengalami musim penghujan. Bahkan di Oktober juga sudah ada sebagian yang masuk ke musim penghujan, tapi hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar nanti adalah di bulan November. Nah, ini sekarang kita sudah mulai masuk di November. Nah, agar menjadi kewaspadaan kita bersama nantinya, karena masuknya musim penghujan berarti curah hujannya akan tinggi, ditambah lagi dengan ada potensi kejadian daripada La Nina yang menyebabkan pertambahan curah hujan, sehingga inilah menjadi kesiapsiagaan kita. Dan bukan hanya kita di daerah saja, jadi memang untuk wilayah-wilayah yang terdampak, jadi dari pemerintah juga sudah menghimbau agar di daerah-daerah semua melakukan kesiapsiagaan untuk antisipasi atau mitigasi kalau terjadi bencana hidrometeorologis, baik itu banjir maupun tanah longsor. Bagaimana perakiraan curah hujan di bulan November? Nah, pada bulan November ini kan sudah mulai banyak yang masuk musim penghujan. Jadi walaupun yang coklat-coklat ini masih curah hujannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang hijau-hijau ini curah hujannya sudah lebih dari 300 mm dalam 1 bulan. Ini akumulasi curah hujan 1 bulanan. Tapi memang harus diingat juga bahwasanya pada saat musim penghujan, itu tidak akan setiap hari ada hujan. Nah, ini kan akumulasinya bisa saja pada hari-hari tertentu curah hujannya bisa tinggi. Jadi kalau misalnya curah hujan lebih dari 50 mm dalam 1 jam itu sudah termasuk ekstrim. Nah, 50 mm maksudnya apa? 50 mm itu maksudnya curah hujan yang jatuh ke bumi, di mana dengan asumsi curah hujan, air hujan yang jatuh itu tidak meresap ke dalam tanah dan tidak mengalir, juga tidak menguap, itu tinggi airnya yang tertampung itu setinggi 50 mm. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dibayangkan misalnya curah hujan yang tinggi ini 300 mm. Artinya pada luasan 1 meter persegi, jadi curah hujan yang tertampung di situ tingginya adalah 300 mm atau mungkin 30 cm. Jadi artinya kalau air itu tidak mengalir, tidak meresap, tidak menguap, itu sudah seperti banjirnya sudah setinggi betis kalau misalnya banjir. Jadi syukurlah memang airnya yang air hujan yang turun itu juga masih bisa mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah. Nah, kalau tidak mengalir itulah yang menyebabkan nanti terjadi banjir. Nah, oleh karenanya kita juga menghimbau di sini agar masyarakat bisa bersahabat dengan alam. Artinya apa? Seperti misalnya air kalau nggak dialirkan akan menjadi bencana bagi kita. Makanya kita harus beri dia jalan. Jadi sungainya harus kita perbaiki sehingga dia berjalan sesuai dengan alurnya, kan seperti itu. Jadi gimana kita sebenarnya untuk memitigasi bencana ini? Jadi sebenarnya masih kepada pola pikir kita, untuk kesadaran kita bersahabat dengan alam. Ini yang sebenarnya masih susah untuk kita laksanakan. Padahal sebenarnya
teorinya gampang saja. Jadi kasih aja airnya mengalir, misalnya ke laut, dia tidak akan menyebabkan banjir. Tapi pada prakteknya kan banyak faktor juga yang menghambat aliran air itu. Jadi tidak hanya karena alam saja, juga karena ulah kita juga. Nah, barangkali itu nanti ke depannya untuk kesiapsiagaan atau antisipasi mitigasi daripada bencana itu dengan sosialisasi terkait dengan bagaimana kita harus bisa bersahabat dengan alam. Nah, kita lanjutkan dengan curah hujan pada bulan Desember. Nah, bulan Desember ini sudah semakin masif lagi curah hujan yang tinggi. Jadi yang hijau-hijau ini sudah curah hujannya lebih dari 300, jadi yang hijau tua ini sudah sekitar 400 mm. Nah, ini jadi kita harus mulai November, Desember, Januari, sampai Februari, Maret pada saat musim penghujan ini kita harus selalu waspada, ada ataupun tidak adanya La Nina. Karena memang historisnya pada bulan-bulan itu di Jawa Timur memang curah hujannya sudah tinggi. Itu ya. Nah, kemudian ke puncak musim penghujan. Jadi puncak musim penghujan ini ada yang Januari, ada sebagian kecil di Februari. Nah, ini jadi untuk diketahui juga untuk melakukan persiapan terkait dengan potensi kebencanaan hidrometeorologis. Nah, kemudian kita berbicara ke Jawa Timur terkait dengan dampak La Nina. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin sama Ibu KBMKG, Bu Dukurita. Ini juga dianalisis dari Stasiun Klimatologi Malang. Oh ya, mungkin kami menyampaikan sedikit bahwasanya di Jawa Timur ini ada 10 UPT BMKG. Ada yang di meteorologi, kemudian ada yang di geofisika, ada yang di klimatologi. Jadi yang klimatologi ini yang di Malang ini mempunyai tusi untuk melakukan analisis terhadap iklim. Nah, kalau geofisika ada 3, ada di Malang, kemudian di Nganjuk dan di Pasuruan. Nah, tusinya adalah melakukan analisis terhadap kejadian gempa bumi, kemudian potensi daripada tsunami, tanda waktu, magnet, listrik udara. Nah, itu adalah dianalisis di stasiun geofisika. Kemudian kalau stasiun meteorologinya ada 4, jadi ada di Juanda, kemudian di Bawean, Sumeneb, Banyuwangi, juga di Tuban, dan ada di Perak, Surabaya. Nah, yang di Perak itu terkait dengan maritim, kemudian yang lainnya adalah melakukan pelayanan di bidang penerbangan. Nah, khusus untuk klimat, ini ada di Karangploso melakukan analisis terhadap iklim. Jadi kalau La Nina ini karena dia luasannya cukup luas, kemudian dampaknya skalanya luas dan waktunya juga cukup lama, itu adalah merupakan kondisi iklim. Jadi dianalisis di stasiun klimatologi, adapun hasil analisisnya adalah seperti ini. Pada periode bulan September, Oktober, November, dampak peningkatan curah hujan lebih dari 25%, hampir merata di seluruh Jawa Timur. Jadi kita alami kemarin pada bulan Oktober ya. Padahal sebenarnya kita masih belum masuk, hanya sebagian kecil saja di wilayah bagian selatan Jawa Timur yang sudah masuk musim penghujan. Tapi sebagian besar belum. Tapi pada bulan Oktober itu curah hujan cukup tinggi. Nah, apakah pada saat itu memang kondisi La Nina kah yang terjadi atau memang ada kondisi cuaca yang skala singkat yang terjadi? Nah, itu masih merupakan kajian kita, karena kalau kita kaji atau ditinjau dari sisi meteorologis, memang pada saat itu ada yang namanya MJO, Madden-Julian Oscillation. Nah, itu adalah merupakan osilasi daripada pusat-pusat konvektif. Nah, di pusat konvektif itulah terjadi pertumbuhan perawanan biasanya, sehingga menyebabkan banyak hujan. Nah, kalau dari sisi klimatologinya, kemungkinan saja memang
pada saat itu adalah terjadi memang ada pengaruh daripada La Nina, karena mulai September, Oktober, November itu memang diprediksi sudah terjadi La Nina pada kategori moderate. Kemudian daerah mana saja yang terdampak? Nah, ini saya bacakan, ada yang di Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Sumeneb, Surabaya, Tuban, dan Tulungagung. Nah, wilayah-wilayah inilah yang memang perlu diwaspadai untuk terjadinya peningkatan curah hujan dampak daripada La Nina. Kemudian kalau kita bicara pada bulan berikutnya, yaitu Desember, Januari, Februari, ini pengaruh La Nina di wilayah Jawa Timur tidak terlalu signifikan. Pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Tapi kita tetap harus waspada, karena pada bulan-bulan Januari, Februari ini kan memang puncak daripada musim penghujan. Jadi seperti tadi disampaikan, pada saat musim-musim penghujan itu kan curah hujannya memang tinggi di bulan-bulan itu, sekitar 300, ada yang sampai 400. Jadi walaupun La Nina pada bulan Desember, Januari dan Januari ini tidak berpengaruh secara signifikan, kita juga jangan terlalu lengah juga, karena pengaruh daripada monsun ini juga kuat, dan sesuai dengan historisnya memang pada bulan itu curah hujannya akan tinggi. Kemudian kita lanjut, ini dampak La Nina terhadap curah hujan bulanan. Jadi seperti saya sampaikan bahwasanya ada peningkatan curah hujan kalau terjadi La Nina. Nah, ini di bulan Oktober, ini kejadiannya memang terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Demikian juga nanti pada bulan-bulan November, Desember ini akan masih ada pengaruh daripada La Nina. Kemudian dampak La Nina terhadap curah hujan. Jadi di bulan Desember, Maret, nah ini karena kita masih pada saat itu adalah merupakan puncak musim penghujan, jadi melewati puncak musim penghujan, sehingga di Jawa Timur memang curah hujannya cukup tinggi, 400 sampai 500 mm per bulan. Nah, kemudian di November, Desember ini karena ada pengaruh La Nina juga. Ini diprediksi ada peningkatan curah hujan 10 sampai 25%. Nah, pada saat Januari, Maret ini pengaruh La Nina sudah mulai tidak signifikan, tetapi penguatan monsun ini yang juga berdampak kepada meningkatnya curah hujan atau tingginya curah hujan pada bulan Januari, Maret. Jadi walaupun tanpa La Nina, curah hujan diperkirakan pada bulan Januari, Maret juga masih tinggi. Ini sesuai dengan historis data yang ada. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya di tiap-tiap kejadian La Nina di masing-masing wilayah juga berbeda-beda. Nah, khusus untuk di Jawa Timur ini juga kejadiannya juga berbeda-beda. Pada saat La Nina lemah sampai moderate misalnya peningkatan curah hujan cukup tinggi, tapi pada saat La Nina kuat tidak terlalu tinggi. Jadi memang berbeda-beda. Demikian juga pada saat bulan-bulan Januari dan Februari. Jadi pada saat bulan Januari, pada La Nina lemah dan moderate ini curah hujannya masih di bagian utara yang agak tinggi. Kemudian pada La Nina kuat ini masih menyebar di utara dan selatan. Jadi yang penting sebenarnya bukan beda-bedanya ini, tapi bagaimana kewaspadaan kita untuk menghadapi potensi atau dampak daripada La Nina. Itu sebenarnya yang penting. Nah, seperti ini juga pada bulan Oktober, ini peningkatannya cukup besar, kenaikan curah hujannya. Kemudian di November, Desember,
masih ada, dan Januari kemudian sampai April ini tidak ada peningkatan curah hujan sebagai dampak daripada La Nina. Tapi harus diingat sekali lagi bahwasanya bukan hanya La Nina saja yang menyebabkan curah hujan itu tinggi, tapi karena monsun, gitu kan. La Nina itu hanya menyebabkan peningkatan curah hujan, dan itu pun tidak semua wilayah di Jawa Timur akan meningkat sama. Demikian. Kemudian, oh ya, habis. Jadi barangkali itu Bu Yanti yang Pak Prof. Amin yang dapat saya sampaikan untuk mengawali kegiatan webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah hasanah ilmu atau mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wayan, luar biasa. Pak pencerahannya ya. Saya ini termasuk orang yang awam ini kan tentang La Nina dan sebagainya, ini luar biasa. Sehingga kita bisa mulai berteman dengan alam ya Pak. Tapi kita dengarkan dulu arahan atau pencerahan lagi yang kedua berikutnya dari Pak Amin. Monggo Pak Prof. Amin. Oke, izin share ya. Ya. Izin share ya. Ya, monggo Pak. Sudah kelihatan? Suaraku jelas ya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, hari ini saya Amin Widodo dari ITS mau mendiskusikan membangun masyarakat tangguh bencana sebetulnya. Tapi kita mau membangun masyarakat tangguh gempa. Hari ini saya mau mendiskusikan terkait dengan gempa. Kenapa demikian? Karena sampai sekarang ini setiap orang kalau mendengar gempa itu kayaknya menjadi sesuatu hal yang mengerikan seperti itu. Tapi memang iya, jadi memang iya. Tapi kita memang harus menerima itu karena kita ada di daerah rawan gempa. Ini sebagai contoh, ini gempa di Jogja, jadi kita bisa melihat kerusakannya ya seperti ini. Jadi ada ratusan ribu rumah yang roboh rata dengan tanah seperti ini. Jadi dan itu Jogja itu karena sangat luas, ternyata yang terjadi hanya tertentu saja. Jadi hanya di sepanjang Kali Opak seperti ini. Jadi ini di kali di Jogja. Dan bersamaan dengan itu kita juga bisa melihat hanya pembanding aja bahwa gempa yang ada di darat tadi seperti yang terjadi di Jogja itu bisa sebenarnya juga meruntuhkan pucuknya batu Candi Prambanan ini. Tapi zaman dulu juga pernah terjadi gempa juga membuat ini puntes seperti ini, terpotong seperti ini. Sama seperti yang terjadi di Nepal, ada satu bangunan tinggi langsung kena gempa ya langsung habis ya seperti itu. Dan kita misalnya di daerah Indonesia memang karena banyak gempa tadi, maka kita bisa melihat dampaknya walaupun gempanya kecil, tapi kalau itu terjadi di darat atau di dekat dengan kita, maka yang kerusakannya ya cukup besar. Apalagi bangunan kita tidak mengikuti aturan itu, jadi bisa kita lihat ini. Ini di Jawa Timur tahun 2018 Oktober 11 Oktober 2018. Nah, seperti ini. Ini gempanya cukup besar, 6,4. Ini mestinya semua orang harusnya merasakan itu. Tapi ternyata banyak yang nggak merasakan adanya gempa besar pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat rumahnya kenapa rusak, kita bisa lihat bahwa rumahnya ini memang tidak ada pembesiannya sama sekali. Apalagi ini batanya juga ngambang seperti ini. Jadi ini karena mereka tidak sadar bahwa kita ada di daerah gempa. Begitu. Kita lanjut. Kok nggak jalan?
Nah ini juga tambah aneh lagi, ini tanggal 18 April 2018. Jadi gempanya hanya 4,4, tapi karena di kedalaman 4 kilo, ya daya rusaknya ya cukup lumayan. Jadi, tapi ya bagi rumah-rumah yang tadi itu tidak mengikuti kekuatan gempa yang pernah terjadi di daerah itu. Jadi ya makanya dia menjadi banyak yang rusak seperti itu. Nah, ini saya akan memberikan contoh rumah kita di Indonesia itu banyak seperti ini. Jadi tidak ada tulangannya sama sekali. Jadi ini tidak ada pembesiannya sama sekali. Jadi kalau dia digoyang gempa, maka ini akan runtuh. Ini banyak sekali yang seperti ini. Jadi kita memang dulu mungkin tidak diberitahu bagaimana cara membangun yang baik. Atau kita tidak mengembangkan diri mengikuti ancaman yang ada di situ. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau melihat kita aslinya, orang-orang Indonesia itu rumah aslinya adalah rumah kayu sebetulnya. Dan tanpa paku pada waktu itu. Kemudian ada tembok ini berubah semua. Jadi bisa lihat ini jadi rontok seperti itu. Nah ini yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk yang terjadi di Lombok maupun di Palu. Jadi kita lihat, bahkan kalau kita melihat sampai ke jauh zaman peradaban dulu, zaman Majapahit, kita bisa melihat bahwa di daerah Trawulan itu banyak sekali pemukiman yang rata dengan tanah. Jadi rata dengan tanah dan ketutup sedimen, ketutup endapan, itu adalah seperti itu yang kita dapatkan di sekitar Majapahit. Jadi ini rata dengan tanah. Apa yang menyebabkan ini? Jadi kemungkinan besar ya gempa tadi yang seperti itu. Dan ini kita menemukan seperti ini banyak sekali. Ini di Museum Trawulan, ini di daerah juga di Trawulan tapi agak lebih jauh dikit juga sama, semuanya posisinya terpendam seperti itu. Dan runtuh rata dengan tanah seperti itu. Dan ini salah satu contoh, ini foto bagus, saya anggap bagus dari teman di Palu yang sedang menjadi relawan di Palu. Dia memotret seorang anak yang setiap pagi dia menunggu di pantai, menunggu bapaknya pulang. Nah, seperti itu. Karena terjadinya gempa dan tsunami Palu September 2018 kemarin. Jadi anak ini sampai berbulan-bulan menunggu di situ, menunggu bapaknya. Nah, jadi seperti itu. Tapi nggak pulang-pulang karena dia termasuk korbannya. Nah ini yang menjadi renungan kita semua, bencana telah menyebabkan banyak korban, kerusakan, kerugian. Dan kejadian itu sudah berulang-ulang. Nah, ini pertanyaannya, kenapa bencana kok berulang-ulang di Indonesia? Nah, seperti itu. Ini yang harusnya kita harus pelajari. Kenapa bencana kok berulang-ulang di Indonesia? Kenapa tidak ada upaya antisipasi? Nah, seperti itu. Nah ini ternyata ada salah satu penyebabnya adalah ini. Jadi selama bertahun-tahun negara ini hanya kenal respon saja, respon terhadap bencana apapun. Jadi tidak ada upaya antisipasi itu karena sejak merdeka atau mungkin sebelumnya itu sampai tahun 2007 pemerintah hanya punya Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Jadi badan ini baru rapat koordinasi setelah bencana itu terjadi. Ini permasalahannya dan ini semua masyarakat pun berpendapatnya seperti itu selama bertahun-tahun. Yang dipahami ya seperti itu, bencana itu adalah sebuah respon. Jadi sampai sekarang pun orang itu kalau dia merasa menolong orang itu, membawa bantuan bencana itu sesuatu sekali, sesuatu yang excited semacam gitu, seperti sesuatu yang dibutuhkan betul. Padahal bukan itu, mestinya kita bisa melakukan antisipasi. Nah, ini juga sampai paradigma respon itu masuk ke dalam bahasa hukum yang dikenal dengan force majeure. Jadi ada satu perjanjian di situ. Kalau terjadi bencana gempa, banjir, kebakaran, perjanjian itu bisa batal. Lalu padahal kita itu di daerah gempa, kita itu di daerah Katulistiwa yang banyak banjir, banyak air.
Dan kita juga sering kebakaran seperti itu. Jadi itu dianggap force majeure ini menjadikan kita tadi itu ya mungkin tidak akhirnya seperti tidak peduli, padahal itu sebetulnya kita memang tidak diajari untuk menghadapi itu. Nah itu yang kita mau mengajari, kita mau memberi wawasan tambahan tentang itu. Jadi takdir Indonesia itu kayak apa sih? Jadi tadi itu menyebabkan bahwa bencana itu adalah sepertinya takdir gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang perlu dipikir, tapi itu sesuatu yang ya memang harus terjadi demikian. Itu yang selama ini diterima oleh masyarakat. Ini karena kita selama ini, dan itu seluruh masyarakat loh, termasuk pemerintah, termasuk yang sekarang memerintah, semua itu semuanya yang ada di pikiran mereka adalah responsif. Jadi hanya tanggap saja. Padahal kita lihat ini takdir Indonesia. Takdir Indonesia itu ya seperti ini. Jadi ini kita enggak punya pilihan lain. Jadi Indonesia itu secara geologi itu ditekan oleh 3 lempeng seperti ini. Jadi ini Indonesia ada dari Pasifik, ada dari Eurasia, dan ada dari Samudra Hindia. Jadi ini asli, ini bergerak, lempeng ini bergerak menuju ke sana 11 cm per tahun. Kalau ini sampai 7 cm per tahun, kalau ini relatif diam. Jadi seperti itu. Jadi otomatis Indonesia ini kan ditekan, dipenyet oleh tadi. Dan ini kita adalah bagian dari yang dikenal orang dengan Ring of Fire. Jadi ini adalah bagian yang dikenal dengan Ring of Fire. Jadi kita bisa lihat karena kita ada di bagian Ring of Fire, otomatis kita adalah di daerah yang banyak gempa. Kita lihat. Ini contoh gempa yang pernah terjadi. Kita lihat. Gempa itu hanya tertentu saja tempatnya. Jadi tidak di mana-mana gitu istilahnya. Nah, ini yang dikenal dengan Ring of Fire itu. Jadi gempa itu hanya di situ gitu. Nah, di situ itu termasuk di Indonesia. Masalahnya Indonesia termasuk bencananya sangat banyak terkait dengan gempa dan gunung api tentunya. Jadi kita banyak gempa lah, banyak bencana lah. Selain kalau menurut catatan dari BNPB, maka kita ada sekitar 13 bencana yang tercatat di sana yang harus diantisipasi itu tadi. Jadi lihat ini 2004 lihat. Nah, ini pada waktu 26 Desember. Jadi seperti itu. Jadi ini takdir kita. Ini kalau direkam sejak 1900 ya sama saja. Jadi kita banyak di situ juga. Nah, kalau kemudian kita rekam sebelum manusia ada ya sama saja. Jadi gempa itu ya sama tempatnya ya di situ. Nah, karena memang itulah takdir kita. Jadi seperti itu. Kita sudah. Jadi ini hanya mau memperlihatkan bahwa kita adalah daerah banyak gempa. Nah, ini kenapa terjadi? Ini karena kita bisa lihat ini Indonesia. Ini ditekan oleh tadi lempeng tadi yang 7 cm per 7 cm per tahun, di sini 11 cm per tahun. Ini saya gambarkan secara sederhana bahwa kita itu tumpukan material, terdiri dari ada papan, ada triplek, ada gabus, ada baja, ada granit, ada cor-coran dan lain sebagainya. Jadi ini ditekan secara menerus dengan 7 cm per tahun. Ya otomatis mereka akan material tadi lapisan-lapisannya akan pecah. Pada waktu pecah itulah namanya gempa. Jadi kita kan tidak punya pilihan, otomatis bahwa kita adalah di daerah gempa tadi. Jadi ini takdir kita, jadi begitu. Jadi ini kalau kita lihat di peta Google misalnya begitu, ini misalnya di Jawa Timur, jarak pantai ke sini itu adalah sekitar 200 sampai 300. Karena kenapa saya bilang jarak pantai? Karena di daerah biru-biru ini yang lebih gelap ini adalah tempat munculnya tsunami yang pernah terjadi di sepanjang baik mulai dari Flores sampai ke Sumatera seperti itu. Kita mau memperlihatkan gambaran sederhana bagaimana proses tumbukan lempeng itu.
Jadi ini lempeng dari Samudra India, ini lempeng benua Eurasia. Jadi ini mereka saling bergerak tadi 7 cm per tahun. Nah, ini bergerak terus, menekan terus seperti itu. Jadi ini bergerak otomatis karena ini posisinya lengket jadi satu, maka di sini akan terdorong. Dia akan terdorong. Ini terdorong. Panah ini mendorong terdorong masuk, ini terdorong ke atas. Nah, seperti itu. Ini kenapa saya bilang ada GPS ini, kita lagi ada percobaan terkait untuk melihat perubahan itu. Jadi ini karena dorongan ini terus menerus, maka dia akan seperti itu. Nah, sampai lama-lama dia akan terkunci karena ini walaupun ini mendorong tapi ini tidak bergerak. Nah, itulah salah satu tanda nanti ini sudah meninggi, lebih tinggi dia. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya nanti dia akan terlepas. Nah, terlepas itu menimbulkan gempa dan ini bisa menimbulkan dorongan dasar laut dan itu bisa menyebabkan muka air laut itu naik. Nah, seperti ini. Muka air laut itu naik, kemudian dia akan menyesuaikan diri, maka dia akan menuju ke pantai seperti ini. Nah, pada waktu menuju ke pantai inilah yang dikenal dengan tsunami tadi. Jadi dia akan menuju ke pantai, terus dia akan kembali dan menunggu berikutnya. Karena ini tekanan tadi, tektonik tadi tidak berubah. Nah, jadi seperti itu. Dan di sepanjang ini sampai kedalaman 600 kilo ini akan merupakan pusat-pusat gempa yang akan terjadi di sepanjang tumbukan lempeng ini. Nah, jadi dari hasil penelitiannya, maka di sini tumbukan lempeng tadi bisa menghasilkan gempa yang sangat besar, sampai lebih dari 8 tadi. Nah, ini memang kemarin pernah pada waktu berapa bulan yang lalu menjadi viral karena di situ besar dan menimbulkan tsunami 20 meter, jadi viral, ramai, dan itu membuat meresahkan semacam gitu. Nah, itu memang karena penelitian memang demikian. Jadi kalau ini terjadi gempa 8, maka ini akan mendorong dasar laut dan menimbulkan tsunami 20 meter. Jadi memang percobaannya memang mengatakan demikian. Nah, jadi eksperimennya mengatakan demikian. Jadi memang bisa seperti itu. Nah, karena 20 meter tadi, maka seluruh pantai ini menjadi rawan tsunami. Jadi kita bisa lihat seluruh pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, dan lain sebagainya itu merupakan daerah yang rawan tsunami. Ini termasuk yang ada di Kalimantan, Sulawesi seluruhnya, Halmahera seluruhnya, Papua, seperti itu. Jadi semua harus memperhatikan seperti bahwa kita ada di daerah rawan gempa. Bahkan ada peta yang baru saja diterbitkan juga, namanya peta rawan likuifaksi. Nah, ini juga baru. Begitu ada likuifaksi di Sulawesi, maka ini semua harus dipetakan juga. Dan ini sudah kelihatan bahwa yang kuning itu artinya menengah. Nah, termasuk di sini kalau kita orang Surabaya, ya di Surabaya. Nah, itu menengah, statusnya adalah menengah. Maksudnya ada penelitian berikutnya, kita menengah itu kecil apa menengah tinggi. Nah, seperti itu yang harus dilihat. Dan kita juga, daerah kita merupakan daerah tanah longsor dan hampir selalu terjadi tanah longsor setiap musim hujan. Nah, bagaimana membangun masyarakat tangguh gempa tadi? Jadi seperti pengetahuan tadi itu suatu hal yang harus diketahui oleh semua orang. Jadi seperti itu. Jadi gempa dan tsunami ini sebagai contoh untuk membandingkan aja. Jadi gempa tsunami di Jepang itu dengan di Indonesia itu sama sebetulnya, sama pada waktu dengan di Aceh itu sama. Tapi ini ada satu hal yang tapi kenapa gempa di Aceh itu korbannya bisa sangat banyak, 150.000 lebih, malah bisa 200 mungkin. Tapi gempa tsunami di Jepang itu tidak sampai 20.000. Ini perbedaan yang jelas ini. Bedanya orang yang tahu dan tidak tahu itu adalah di sini. Jadi
orang Jepang karena dia sudah sering terkena seperti itu, maka dia sudah berlatih sejak lama sehingga dia tidak mengalami jadi korbannya sangat sedikit walaupun kerusakannya rusaknya sama-sama rusaknya seperti itu. Nah, ini mestinya ini sebagai pemicu kita semuanya untuk berbuat lebih baik. Ini terlalu jauh. Jadi ini sebagai contoh kenapa saya tadi ini ada survei yang memprihatinkan menurut saya. Jadi di Surabaya itu tadi ada gempa 6,4, tapi di sini kita survei beberapa orang tadi 70% orang itu tidak merasakan apa-apa. Memang kejadiannya jam 2. Tapi jam berapapun itu kita harus siap kalau memang kita ada di daerah gempa. Jadi banyak yang 70% tidak merasakan. Ada yang terbangun langsung lari, lupa dengan keluarganya. Nah, itu sesuatu hal yang, loh ini kan ada keluarganya, tapi dia nggak melakukan sesuatu, dia langsung pergi gitu aja. Nah, jadi lainnya 10% terbangun dan hanya merasa puing, tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak bergerak lari, pindah dari tempat juga enggak. Dan itu adalah fatal kalau kita ada di daerah gempa tadi. Nah, ini juga harus diketahui bahwa gempa itu tidak membunuh, tapi yang membunuh tadi itu loh bangunan roboh tadi. Bangunan yang membunuh, tapi yang lainnya juga bisa membunuh. Tsunami bisa membunuh, likuifaksi. Karena gempa itu bisa memicu tsunami, bisa memicu kebakaran, PLTL, bendungan jebol, penyakit, sampai krisis keuangan kalau berlarut-larut seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita harus mengenali ancaman yang ada di sekitar kita yang bisa menyebabkan bencana tadi. Jadi kita kenali, maka kita akan selamat dan kita bisa menyelamatkan banyak orang. Ini adalah moto yang saya buat. Jadi bencana itu kita kenal, kita selamat, dan kita bisa menyelamatkan. Dan hanya kita yang bisa melakukan itu. Hanya kita yang berpengetahuan, yang mengetahui apa yang ada di sekitar kita itu ada apa, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini tadi itu termasuk efek domino. Jadi gempa itu bisa berefek domino. Dan ini mestinya sangat mempengaruhi SDGs tadi. Jadi ini sebenarnya efek domino. Jadi suatu kejadian yang kecil itu bisa meruntuhkan suatu kejadian yang lebih besar. What I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. The smallest domino is about 5 millimeters high. Jadi hanya 5 mm. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Nah, gempa tadi bisa berefek domino yang tadi, bisa likuifaksi yang sangat merusak, membunuh dan lain sebagainya. Jadi semacam gitu. Jadi ini nanti mestinya akan sangat berpengaruh dengan SDGs. Nah, dari hasil survei juga di Jepang itu, dari yang selamat dari para penyintas bencana tadi, ternyata yang ini juga sangat penting bahwa mereka itu yang selamat itu adalah karena pertolongan diri sendiri, karena pengetahuan yang dia punya. Jadi 35% itu dari diri sendiri. Terus dari keluarga itu 32%. Artinya kalau keluarga itu sama-sama tahu, ini kita sudah punya sekitar 67%. Dan itu sudah menyelamatkan jelas kalau kita semua satu keluarga tadi berpengetahuan. Apalagi dengan tetangga. Jadi kalau tambah 28 berarti 95%. Nah ini artinya apa? Sebetulnya kalau kita saling bertetangga tadi bergotong royong, ya kita tidak perlu meminta tolong dari SAR, dari mana dan lain sebagainya tadi. Jadi ini ya sangat penting ini. Jadi pengetahuan itu sangat penting.
Nah, ini juga pendidikan itu juga sangat penting. Nah, jadi ini sebagai contoh ada seorang anak ini, Tilly Smith namanya, ini sangat kenal ini. Seorang anak ini umur 10 tahun. Ya, dia ada di Inggris, dia tidak pernah mengalami tsunami dan lain sebagainya, tapi pada tanggal 26 Desember dia sebenarnya mendapat menjadi penyelamat banyak orang karena dia mendapatkan pelajaran tsunami dari gurunya. Sehingga pada waktu dia ke pantai Maikau Phuket, dia bisa menyelamatkan satu hotel itu karena dia mengetahui wah itu tsunami dan semua orang bisa langsung mengungsi dan dia menjadi satu pahlawan yang luar biasa. Ini artinya apa? Pendidikan tentang berbagai ancaman yang ada di Indonesia bisa sangat berarti dan menjadi bekal penting bagi anak itu sendiri, tapi juga penting bagi masyarakat di sekitarnya sebab bisa menyelamatkan bagi banyak orang. Nah, jadi pendidikan itu juga hebat. Tapi budaya juga sangat hebat. Ini juga salah satu budaya yang sangat hebat terjadi juga di Pulau Semilu. Jadi ini karena dia Pulau Semilu itu di sebelah baratnya Aceh, sehingga pada waktu gempa Aceh 2004 itu seluruh penduduk ini selamat. Nah, karena mereka sudah berpengalaman mengalami tsunami berulang-ulang, maka mereka membuat sistem peringatan dini namanya semong. Jadi kalau misalnya air laut surut, itu semua orang teriak semong dan itu adalah perintah lari meninggalkan pantai menuju ke bukit dan mereka bisa selamat karenanya. Mereka sudah belajar itu sejak 1900 baik melalui musik, melalui puisi, atau pada waktu ada acara-acara itu selalu dibacakan sehingga orang selalu teringat di pulau itu terkait dengan istilah semong ini. Dan ini yang dikenal dengan menjadi kearifan lokal yang luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, ini juga satu kecerdasan lokal yang luar biasa juga. Jadi ini juga karena mereka sudah terbiasa menghadapi tsunami di masa lampau, maka masjidnya itu berlubang-lubang seperti ini. Banyak lubangnya, tembus sana dan tembus ini. Jika pada waktu terjadi tsunami, air itu lewat saja dan masjid itu menjadi utuh karenanya. Dan itu banyak sekali lihat semuanya rata dengan tanah, dia masih utuh. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi ini banyak sekali di sana. Nah, ini karena kearifan lokal, karena kecerdasan lokal masyarakat Muslim pada waktu itu yang membangun masjid dengan lubang-lubang tadi seperti itu. Mereka juga punya satu kecerdasan yang lain, yaitu menanam mangrove tadi, atau menanam pohon bakau dan lain sebagainya. Sehingga lihat ini dampaknya. Jadi ini tidak ada pohon. Di sini ada pohon. Jadi banyak sekali yang selamatkan ini. Pohon itu bisa menghambat debris yang dibawa oleh air laut. Ini gambar saya, memang ini saya mau menunjukkan bahwa pohon bakau, mangrove itu bisa sangat besar. Dan kita bisa melihat di pohon mangrove Wonorejo di Surabaya. Jadi kita bisa lihat ini. Bisa sangat besar. Dan kalau seperti ini, maka dia bisa menahan tadi yang dibawa oleh tsunami tadi. Nah, jadi bisa gitu. Dan ini yang perlu diketahui saat ini juga harus memprihatinkan juga bahwa hampir di pantai di seluruh Indonesia itu semua dikembangkan menjadi kawasan wisata dan orangnya sangat banyak sekali. Dan padahal pada daerah itu merupakan daerah tadi yang saya sebutkan, merupakan daerah yang rawan tsunami dan itu punya sejarah panjang tentang tsunami itu. Nah, kita melihat di situ tidak ada tanda-tanda, tidak ada semacam penjaga pantai yang tidak ada. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu semacam tsunami dan lain sebagainya, mereka mungkin akan berbahaya untuk mereka. Jadi ini sangat penting untuk kita, maka pelajaran terkait dengan ini sangat penting. Jadi harusnya di pantai pun harus ada upaya mitigasi bencana supaya masyarakat yang ada di situ pun merasa aman,
Jika kalau terjadi sesuatu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin ini penutup, sebagai penutup. Jadi untuk membangun masyarakat tangguh tadi, tangguh gempa atau bencana yang lain, jadi harus memberdayakan setiap individu. Jadi sebetulnya masyarakat banyak yang belajar bahwa di situ ancamannya apa, semuanya belajar. Nah, itu tinggal saling menulis dan membagikan saja. Kemudian memberdayakan keluarga. Tadi ingat ini individu itu 35%, keluarga itu adalah 32% sendiri. Kemudian memberdayakan komunitas. Nah, jadi RT, RW dan lain sebagainya itu harus memberdayakan diri. Sehingga itu akan yang terakhir yaitu memberdayakan antar komunitas. Sehingga kita menjadi tangguh secara bersama-sama. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Janti. Ya, terima kasih Pak Amin dan Pak Wayan yang luar biasa ya pencerahannya. Malam ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari kedua ahli gempa kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Amin. Dari Studi Center Disaster Risk Management dari UNRAM. Amin, semoga sehat. Bagaimana agar di daerah itu juga kita bisa bekerja sama mempromosikan literasi bencana, Pak? Apa yang kemudian bisa disinergikan antara SDG Center ITS dengan daerah untuk sama-sama mempersiapkan banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang illiterate ya Pak ya, termasuk saya sebetulnya Pak. Saya juga belajar ini dari Prof. Amin dan Pak Wayan ini. Siap. Ya, enggak Pak. Ya, mungkin Pak Wayan dulu mungkin. Ini yang ditanya saya apa? Dua-duanya mestinya. Dua-duanya Pak, kedua-duanya. Nanti ya, ada Pak pertanyaan Wayan. Berikutnya. Ya, itu biar istirahat. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk antisipasi bencana atau mitigasi ini sebaiknya adalah lebih diutamakan ke sosialisasi, kemudian ke literasi. Jadi tidak hanya kita berkecimpung di dalam tanggap darurat saja, jadi mestinya pada saat early warning ini kita masifkan. Jadi gimana caranya? Ya literasi dan sosialisasi. Jadi dalam hal ini BMKG sudah melaksanakan itu, salah satunya adalah Goes to School, kemudian kita ke sekolah-sekolah, kemudian selain itu kita sudah ada program yang namanya Sekolah Lapang Iklim Operasional, dan pada saat kegiatan itu selain kita memberikan informasi tentang meteorologi, klimatologi, juga ditambahkan juga unsur-unsur pengetahuan terkait kebencanaan. Kemudian selain itu juga ada sekolah lapang cuaca nelayan. Nah ini lebih kepada nelayan kita sampaikan informasi-informasi itu, jadi sosialisasi, edukasi, bagaimana agar nelayan di dalam laut itu sekarang bukan hanya mencari ikan. Kalau dulu kan mencari-cari kemana, harus mencari dulu, kadang-kadang malah tidak mendapat. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi bukan mencari lagi, tapi diharapkan bagaimana nelayan itu bisa menangkap ikan. Jadi menangkap sekarang, bukan mencari lagi. Karena lokasinya sudah bisa diketahui. Jadi dengan peta-peta yang ada dari Dinas Kelautan, kemudian ditambah lagi dengan sistem satelit. Jadi kita tahu di daerah mana terjadi upwelling. Jadi di daerah situ biasanya banyak plankton biasanya banyak ikan, sehingga kalau kita sudah tahu tempatnya di posisi mana, kita langsung saja menuju lokasi itu, sehingga kita sampai di sana langsung menangkap ikan. Jadi tidak mencari-cari lagi, kalau mencari-cari malah kadang tidak dapat. Demikian juga untuk di sekolah lapang iklim, kita bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian yang sudah mengeluarkan untuk sistem tanam terpadu. Jadi kapan mestinya kita mulai menanam, jadi dilihat juga dengan musim yang terjadi. Kemudian juga apa nanti benih yang dipakai, jadi sehingga cocok dengan musim yang ada.
Nah itu seperti itu yang dilatihkan kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi terkait dengan baik itu di pertanian, kemudian juga di nelayan. Kemudian di kegempaan juga begitu. Jadi ada sekolah lapang gempa. Jadi memang kita di BMKG juga udah masing-masing bagiannya, ada yang di meteorologi, klimatologi, ada yang di geofisika. Nah di geofisika ini sering melaksanakan di sekolah misalnya untuk bagaimana cara-cara kalau misalnya gempa, jadi kita harus apa yang dilakukan, terus apa yang dipersiapkan. Nah seperti itu. Jadi latihan yang terus-menerus inilah yang penting. Jadi tidak hanya sekali sudah, nanti akhirnya begitu kejadian akan lupa lagi. Jadi keberlanjutan inilah yang penting. Saya kira seperti halnya di BMKG sudah diprogramkan kegiatan itu, dan memang dari DPR RI sudah mendapat support, dukungan untuk penganggaran, sehingga pelaksanaan ini akan bisa terus dijalankan. Jadi mungkin yang selama ini yang di dalam setiap kegiatan hanya baru 40 orang, harapannya dari 40 orang itu juga menyebarkan juga ke masing-masing kawannya, sehingga secara berantai nanti edukasi ini bisa berjalan. Jadi harapannya kita melek dengan informasi, dengan teknologi. Jadi jangan seperti Prof. Amin tadi sampaikan, kita pasrah saja dengan bencana, ya kan? Apalagi kita sudah tahu kita berada di daerah rawan bencana. Jadi jangan hanya pasrah, tapi kita harus berbuat sesuatu, mitigasi itu yang penting untuk bisa mengurangi daripada korban yang terjadi apabila bencana itu terjadi. Mungkin itu dulu, Bu Janti. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin Pak Amin ada tambahan? Ya, jadi seperti tadi orang Simelu tadi kayaknya baik sekali apa yang dilakukan orang Simelu. Jadi karena dia itu sejak 1900 mengalami tsunami, maka dia selalu mengedukasi kepada masyarakat itu. Jadi melalui nyanyian-nyanyian. Jadi misalnya ada pengajian itu juga diselipkan di situ. Pada acara manten pun dia menyelipkan terkait ancaman tsunami pada waktu itu. Sehingga itu menjadi nempel akhirnya begitu bagi semua orang bahwa daerah itu adalah rawan tsunami. Dan itu terbukti, sangat terbukti. Jadi pada waktu tsunami 2004 yang ada di Aceh, Pulau Semelo itu sangat dekat dengan sumbernya. Tidak ada korban. Jadi itu keren. Jadi itu hal-hal seperti itu mestinya yang harus kita lakukan, dan kita memang kita dari ITS maupun BMKG tadi mestinya kita siap-siap kerjasama dengan SDG untuk membuat semacam modul-modul pelatihan ataupun video-video untuk literasi itu tadi, untuk untuk menambah, untuk mempercepat proses pendidikan tadi. Tapi juga tadi Tini Semit tadi juga menjadi sesuatu hal yang harus juga, itu penting bahwa semua orang harus disadarkan bahwa kita itu, takdir kita itu ada di daerah banyak bencana. Sangat banyak bencana, ada sekitar 12. Sehingga setiap orang kalau dikasih bekal tadi, kalau misalnya dia pergi ke Ambon segala macam, dia tahu bahwa di Ambon itu bencananya A, B, C, D. Nah, seperti itu. Sehingga dia bisa tahu masing-masing itu cara menyelamatkan kayak apa. Membekali hal-hal seperti itu menjadi sesuatu. Tapi memang kita belum terbiasa, sehingga malah diberitahu seperti itu menjadi viral dan menjadi katanya meresahkan dan sebagainya. Mungkin demikian. Tapi mungkin SDGs bisa membantu. Kita bisa kerjasama. Ayo. Siap Bu Tuti. Ya, kita akan dengarkan Ibu Agnes Tuti tanggapannya bagaimana untuk literasi SDG, Ibu. Saya penasaran nih Pak Amin. Oh gitu dah. Pak Wayan, iya. Soalnya gini loh. Apa itu kalau tadi Pak Amin sampaikan ada tempat-tempat yang mungkin spesifik ya. Kalau kita petakan ada nggak petanya? Jadi misalnya di Indonesia itu katakan Ambon tadi ya, atau Papua, itu dia potensial untuk terjadi bencana apa.
di daerah mana lagi dia potensial untuk terjadi bencana apa. Nah, kalau itu dipetakan, jadi sosialisasinya itu kan bisa diklaster gitu ya Pak ya. Tidak semua harus siap dengan semua bencana gitu ya. Tetapi spesifik bencananya itu. Misalnya dibuat seperti itu memungkinkan enggak Pak Amin? Jadi nanti edukasinya itu menjadi spesifik. Sudah ada, petanya sudah ada. Peta sudah dibuat. BMKG juga buat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga membuat. Nah, ada di Play Store. Oh gitu. Nah, sekarang kalau dari kurikulum Pak Amin, karena kan sebetulnya penyadaran tentang bencana itu tadi kan mestinya mulai dari anak-anak ya, mulai dari kecil. Ya, betul. Karena dia harus bisa, akhirnya dia memang akan hidup dengan berdampingan dengan bencana itu mungkin seumur hidup di tempatnya masing-masing. Nah, sehingga kalau menurut saya kok perlu ya muatan lokal, jadi di kurikulum 13 itu kan ada muatan lokal Pak Amin. Jadi muatan lokalnya itu salah satu bencana. Nah, bagaimana caranya supaya sebetulnya muatan lokal itu haknya pemerintah daerah Pak. Jadi itu tidak harus dari pusat. Pemerintah daerah itu boleh mengembangkan muatan lokal untuk anak-anak sekolah dan itu termasuk antisipasi bencana mestinya ya Pak. Jadi kalau misalnya itu disebutkan ke masing-masing provinsi, kabupaten, itu maka akan tersalurkan akan menjadi salah satu bagian dari kurikulum ya. Mungkin bisa juga menjadi salah satu topik yang mereka pelajari sendiri ya. Zamannya sekarang merdeka belajar kan boleh belajar apa saja ya. Ya. Usul kok gitu Pak Amin. Itu kalau nggak salah dari BMKG ada Ghost to School tadi apa Pak? Kita belum tahu juga. BMKG Ghost to School. Pak Amin masih ada 2 pertanyaan loh di sini. Ayo. Oh iya. Silakan yang lain dulu Bu. Nanti saja yang punya saya ditanggapi. Monggo Pak Amin ditanggapi. Ini orang-orang juga menunggu. Mereka sangat minat. Silakan yang lain dulu Bu ditanggapi biar kesempatan. Ya, dikasih kesempatan. Pak Amin dan Pak Wayan, di beberapa daerah pemerintah melakukan antisipasi terhadap banjir dengan ini dari Ibu Meme Solustri ya, memperbaiki atau membuat gorong-gorong di musim penghujan. Jadi gimana itu kalau bikin gorong-gorongnya satu di musim penghujan. Yang kedua, beberapa tempat kan misalnya di situ ada gorong-gorong, tapi tempat lainnya tidak ada gorong-gorong. Apa yang kemudian harusnya kita lakukan? Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Jadi, Baik, saya dulu aja. Jadi biasanya itu kalau suatu pemerintah, satu kota atau suatu kabupaten itu sebenarnya sudah ada PUPR-nya di situ. Jadi mereka itu mestinya sudah merencanakan berdasarkan banjir terbesar yang pernah terjadi. Sehingga kota itu akan terlihat, oh ini berarti butuh saluran air yang ukurannya primer, sekunder, segala macam itu ada ilmunya, itu teknik sipil. Dan itu memang PUPR yang mengerjakan. Jadi sudah dibuat saluran tadi, banyak itu. Nah, sehingga pada waktu hujan terbesar mereka akan melewati saluran itu yang sudah disediakan. Tapi yang terjadi itu memang kita ada sesuatu hal yang saya nggak tahu juga, ini kayaknya mungkin juga tugasnya SDGs. Kenapa kita selalu membuang sampah sembarangan? Jadi itu yang salah satu hal yang pemerintah sudah merencanakan dengan bagus, tapi masyarakat juga suka membuang sampah. Akhirnya ya gotnya ataupun sungainya tadi kan tertutup. Artinya kapasitas dari sungai tadi sudah tidak memenuhi lagi. Akhirnya dia akan meluap menjadi banjir. Ya itu yang namanya banjir. Dan itu yang terjadi sekarang selama bertahun-tahun. Itu yang aneh, menurut saya itu aneh. Jadi sebetulnya jangan selalu salahkan pemerintah juga ya Pak ya. Ayo kita bekerja sama gitu ya Pak. Ya. Bagaimana masyarakat juga berperan untuk menjaga agar aliran-aliran ini lancar. Ya. Wow, luar biasa Pak Amin. Pak Wayan ada tambahan? Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini hal yang baru terjadi sebenarnya
bahwasanya banjir yang kemarin di Lubuk kalau nggak salah itu banjir bandangnya bukannya terjadi karena hujan yang tinggi, intensitas tinggi bukan, tapi hujannya intensitasnya rendah saja tapi durasinya yang lama. Nah, kenapa bisa demikian? Karena dalam hal ini mungkin sungai-sungai yang tadinya ada karena ada longsoran-longsoran dan itu tidak diantisipasi. Nah, dengan hujan yang ringan saja tapi durasinya lama ini menyebabkan juga tanah di situ jenuh air sehingga akhirnya terjadi banjir bandang. Itu yang terjadi. Jadi ini juga agar menjadi pengalaman kita bersama, jangan nanti dikira bahwasanya banjir bandang itu hanya bisa terjadi karena hujan yang besar. Tidak juga. Jadi hujan yang ringan tapi durasi lama juga bisa karena ada itu tadi. Jadi sungai yang mestinya menjadi aliran air, nah itu tertutup oleh karena longsoran-longsoran ada yang dilarang. Tipsnya untuk melindungi, jangan buang sampah, apalagi Pak? Ya, antisipasi dari PUPR ini harus sering-sering untuk melihat daripada kondisi sungai yang ada, apakah itu sedimentasinya, apa perlu dikeruk, apa gimana, karena seperti disebutkan Prof. Amin itu kan sampah lama-lama kan menyebabkan pendangkalan sungai, jadi airnya jadi melimpah menjadi banjir. Nah, ini ada juga pengalaman mungkin di Palangkaraya dulunya rumah-rumah itu membelakangi sungai. Jadi dengan itu mereka malah membuang sampah sembarangan. Sekarang tidak boleh. Jadi bangun rumah di depannya harus sungai. Jadi sehingga mengurangi daripada pembuangan sampah yang sembunyi-sembunyi itu. Mungkin itu, Janti. Terima kasih Pak. Itu kalau di luar negeri rumah itu menghadap sungai. Kalau kita membelakangi sungai ya. Kalau kita menghadap sungai, pemandangan indah. Pakai buang sampah. Pakai bak sampah ya. Pak, ini berikutnya Pak dari Pak Richard dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Amin untuk penjelasannya mengenai gempa. Saya pernah dengar kalau di sisi selatan Bali Nusra dipasang alat pendeteksi tsunami laut. Bagaimana sistem kerjanya? Seperti apa? Jarak dari sisi pantai itu seharusnya berapa jauh? Kemudian sudah dijelaskan kalau tsunami itu bisa mencapai sekitar 20 meter. Bagaimana gempa yang mengakibatkan tsunami bila terjadi di sisi selatan Bali Nusra? Perlu berapa waktu hingga tiba di pesisir? Monggo Pak ahlinya. Baik, nanti mungkin yang mengenai alat biar Pak Wayan. Tapi kalau dari hasil kajian beberapa terkait dengan tsunami, karena kecepatan pada waktu awal itu memang bisa sangat tinggi, jadi bisa sampai 600 km per jam. Artinya apa? Tadi jarak tadi sangat penting tadi. Kan saya tulis tadi, jarak antara 200 sampai 300. Mungkin kalau di Bali atau Nusa Tenggara tadi, mungkin sekitar 200 atau 300. Artinya apa? Kalau kecepatannya 600 km per jam, jadi butuh waktu berapa? Kan 30 menit. Artinya dia harus tahu bahwa pada gempa itu salah satu tanda kalau terjadi tsunami kan air lautnya surut. Nah, jadi kalau tahu itu kan dia sudah 30 menit atau 20 menit itu bisa lari. Tapi sering ada yang menyebut semboyan 20-20-20. Jadi kalau terjadi gempa selama 20 detik, goyok-goyok seperti itu, goyok-goyok itu maksudku kalau ada lampu itu bisa goyangnya bisa nabrak sampai ke atapnya. Jadi tidak hanya gini-gini tapi sampai ke atap, jedok. Nah, seperti itu. Itu gempa lebih dari 6 itu. Dan itu lebih dari 20 detik, maka kalau kita ada di pantai kita harus lari keluar karena kita punya waktu sekitar 20 menit untuk lari tadi, kecepatan, ingat kecepatan tadi. Terus mencari tempat yang tinggi 20 meter minimal. Nah, mestinya di daerah harus menyediakan, kalau itu nggak ada, misalnya pantainya datar, ya harus menyediakan tempat-tempat tinggi tadi, 20 meter tadi untuk untuk shelter sementara. Jadi demikian. Mungkin Pak Wayan bisa menambah. Pak Wayan, monggo Pak tentang alat deteksi tsunami.
sudah ada di mana, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana informasi dini itu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk peringatan dini tsunami ini tentang peralatannya kita sudah kerjasama, ada BMKG, ada BIG, kemudian ada BPPT juga yang memasang alat-alat, ada yang dipasang namanya tide gate, kemudian ada yang buoy. Nah, dengan alat-alat itulah bisa nanti dideteksi apabila terjadi perubahan-perubahan tinggi muka air apabila setelah terjadi gempa. Nah, kemudian apabila dari analisisnya kemudian itu ada berpotensi tsunami, nah kemudian nanti ada sirine di sana. Nah, sirine ini diambil alih nanti untuk membunyikannya itu adalah dari BPBD setempat. Nah, sehingga dengan adanya sirine itulah nanti masyarakat di sekitar pantai sudah bisa mengetahui arus kemana, arus evakuasi kemana. Nah, tadi menyinggung tadi yang disampaikan Prof. Amin, bahwasanya kita juga kalau sudah ada yang 2020 itu tadi, tidak lantas kita harus menunggu peringatan dini juga. Nah, kita harus sudah menyadari betul bahwasanya akan lebih baik kita melakukan evakuasi mandiri. Jadi jangan menunggu peringatan dini dulu baru nanti menyelamatkan diri. Ini bisa jadi waktu golden time yang ada itu akan menjadi berkurang. Kalau misalnya sudah gempanya terasa kuat, kalau kita udah berada di pantai, nggak usah menunggu peringatan dini, nggak usah menunggu sirine berbunyi, langsung saja untuk evakuasi mandiri. Itu kira-kira yang penting menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Kita sudah hampir di penghujung acara ini ya Pak ya, kita kurang 5 menit lagi untuk habis. Saya pengen dapat ini Pak, dapat tips ya, tips bagaimana sebetulnya mengubah mindset kita yang selalu menganggap kalau ada tsunami itu berarti kutukan gitu kan, oh itu daerah sini itu dapat kutukan gitu kan. Bagaimana merubah itu sehingga kita lebih bisa tanggap terhadap bencana? Apa tips dan saran Bapak sebagai dari BMKG maupun Profesor Amin di sini? Kami tunggu Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin dari kami menyampaikan bahwasanya kita harus bersahabat dengan alam. Jadi gejala-gejala alam yang ada sekarang sudah bisa dideteksi dengan alat-alat, dengan juga bisa membuat pemodelan-pemodelan. Jadi seperti misalnya peringatan dini tsunami itu sebenarnya kan beberapa model yang kita pakai. Demikian juga halnya dengan perakiraan cuaca. Untuk memprediksi cuaca, kita menginput data-data yang ada, kemudian kita masukkan ke dalam pemodelan sehingga dapat hasilnya. Jadi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, jadi barangkali yang tadinya tidak mungkin sekarang menjadi mungkin. Sehingga di sini perlu kita sering-sering untuk memberikan sosialisasi atau literasi kepada masyarakat yang tadinya masih merasa bahwasannya terjadi bencana ini karena kutukan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau terjadi bencana kita jangan pasrah, gitu kan? Jadi kita harus belajar dari bencana-bencana yang sebelumnya terjadi. Ini kenapa terjadi? Sorry Prof. Amin tadi sampaikan kenapa ini bencana terjadi lagi dan menyebabkan korban lagi kan gitu. Kalau kita masih menganggap itu hanya kutukan, itu akan terus terjadi. Korban akan terus terjadi. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian penelitian yang ada, apapun itu hasilnya, bahwasannya itu menyebabkan kecemasan di masyarakat, itu kan hanya cara penyampaian saja. Tapi bagi hasil dari penelitian itu kan harus disampaikan. Itu karena itu merupakan kebenaran yang harus disampaikan. Tinggal cara menyampaikannya saja, agar jangan sampai masyarakat yang sekarang kondisinya sudah was-was begini tambah menjadi was-was lagi. Nah, mungkin itu. Jadi intinya adalah sosialisasi, kemudian sering-sering memberikan edukasi baik melalui di perguruan tinggi, kemudian media. Ini yang penting untuk
bisa menyampaikan secara benar kepada masyarakat sehingga informasi yang ada tidak menjadi menghantui lagi perasaan masyarakat. Mungkin itu Pak Janti. Terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa. Karena ini juga dari Pak Suryo Putro. Buang sampah di sungai karena udah ada pelajaran lagu Pak. Dayoe tepo katanya asune mati. Buat no kali. Jadi sungai memang jadi tempat pembuangan. Mungkin kita harus segera bikin acara lagu-lagu untuk menjaga lingkungan kita. Mari sekarang kita dengar arahannya dari Pak Amin. Bagaimana Pak Amin untuk mengatasi ini mindset dan perilaku kita Pak Amin? Monggo. Jadi tadi sejak 2007 sampai ke sana itu kita itu betul-betul tidak punya pengetahuan terkait dengan sangat sedikit lah, bukan tidak punya. Jadi pengetahuan tentang antisipasi itu sangat sedikit. Jadi bencana yang berkembang tadi yang sebagian besar selalu ditafsirkan sebagai ada takdir, ada azab, ada kutukan, ada karma dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu mestinya harus kita rubah. Nah, kita dari kelompok keilmuan kebumian, mestinya berusaha merubah itu, bahwa sebetulnya di Indonesia itu takdirnya ya sudah daerah gempa. Kalau kita nggak mengenal ya seperti yang terjadi di Aceh, bisa sangat banyak korbannya. Nah, mestinya itu yang harus kita lakukan. Cuman itu tadi perubahan untuk merubah itu nggak semudah seperti balik tangan, proses sangat lama dan itu bisa kita percepat dengan menggunakan media sosial yang paling banyak ini. Jadi butuhnya masyarakat dengan media sosial ya kita buat aja video-video ataupun tulisan-tulisan yang memperbaiki keadaan tadi secara bersama-sama sehingga kita bisa saling mengevaluasi itu. Salah satu kalau SDGs bisa membuat orang tidak membuang sampah sembarangan, wah itu top, Marco top. Nah, kita dengarkan. Oke, Pak Amin, itu ya pesannya ya. Jadi siap luar biasa. Kita dengarkan sekarang closing statement dari Ibu Ketua Puskaji Sustainable Development Goals ITS. Monggo Ibu Agnes. Ya, terima kasih. Wah ini luar biasa sekali. Saya sangat terima kasih Pak Amin, Pak Wayan. Sharing pengetahuan tentang bencana ya khususnya untuk gempa dan La Nina ya. Saya sendiri juga nggak tahu La Nina itu bagaimana prosesnya, baru tahu sekarang ini Pak Wayan. Lalu kalau yang Pak Amin itu kan suka bicara gempa dan saya selalu mengikuti Pak Amin dan kadang-kadang saya japri Pak Amin ojo meden-meden nih gitu. Ini nyata. Oh, ya. Kamu jangan nakut-nakutin Pak, saya itu. Tapi memang kita harus siap ya Pak Amin ya. SDG pada dasarnya memang ingin supaya ya yang bisa kita bantu itu menyiapkan masyarakat. Berarti mengedukasi ya Pak Amin. Mengedukasi masyarakat. Apakah nanti lewat video acara ini nanti mungkin bisa kita ulang-ulang terus karena kita ingin supaya semua orang tahu Pak. Kan sekarang ini mungkin sebagian yang tahu. Nah kita ingin semua orang tahu. Sehingga nanti kita acarakan kembali. Saya sudah tadi jabri-jabrian dengan teman-teman dari TV Desa ya. Ini kita kemas dengan acara yang lebih wow gitu. Supaya orang semakin ngeh gitu Pak Amin. Itu yang akan kita lakukan. Lalu kalau video-video kami akan pikirkan untuk bagaimana membuat video yang mengedukasi betul-betul ke masyarakat yang nanti bisa diputar di mana-mana, di sekolah-sekolah, di kelurahan-kelurahan bahkan ya, dan seterusnya. Kita memang harus terus-terusan melakukan promosi. Ya. Jadi saya mengatakan itu promosi, bukan hanya sosialisasi. Karena ingin kan ide itu dibeli gitu ya. Kalau sosialisasi kadang-kadang itu ya pokoknya tahu ya sudah gitu ya. Nah ini maunya kan mereka tuh sadar. Jadi soal sampah tadi itu benar Pak, kalau bisa membuat sampah itu tidak ada di gorong-gorong tadi itu memang top memang. Tapi itu susahnya bukan main. Perubahan perilaku ini yang harus. Itu khusus Surabaya ngeri, soalnya ada box culvert
Ya. Panjangnya loh 13 km. Kalau kelebonan sampah, tidak terbayangkan. Ya. Nah, kontrol itu barangkali mungkin nanti kerjasama dengan teman-teman yang tahu, yang bisa menggunakan sensor barangkali. Ini kelebonan sampah berapa gitu tingginya, ya nggak Pak? Ya, tandanya banjir itu jenis kelebonan. Ini bahasanya campur-campur. Padahal ini peserta yang nonton itu dari seluruh Indonesia, Pak Amin, bukan hanya orang Jawa. Oh. Gitu. Ya, terima kasih Pak Amin. Bu Janti ya kan. Pak Amin, Pak Wayan, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Bu Janti untuk menutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para narasumber dan sahabat desa. Kita sangat bersyukur hari ini kita mendengarkan pencerahan ya, luar biasa bagaimana kita sebagai warga yang tinggal di daerah gunung berapi, daerah bencana lah, mulai dari gunung berapi, laut, tsunami dan ini dan itu. Ternyata kita tidak jangan pasrah gitu ya, karena kita sebetulnya wajib ya Pak, wajib untuk menjaga alam kita ini, dan wajib juga kita itu menggunakan pola akal budi kita untuk memelihara alam dan menjaganya dengan baik dan mempergunakan teknologi. Pembicaraan kita tidak akan berhenti sampai sini. SDG akan melanjutkan dengan berbagai pembicaraan berikutnya, tapi malam ini kita cukupi sampai sekian. Terima kasih Pak Wayan, Pak Amin atas pencerahannya, dan Ibu terima kasih atas segala kontribusinya. Selamat malam semuanya.